Alhamdulillah, hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, kita kembali di pelajaran hadis yang dimana kita lanjutkan lagi seputar zuhud dan wara' dalam Kitabul Jami yang merupakan hadis kedua bab zuhud dan wara', yang menjelaskan bahwa hati yang terikat kuat dengan dunia bertentangan dengan sikap zuhud. Hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'isa abdud dinar wa dirham wal qatifah in utiya radiya wa in lam yu'ta lam yardo. Akhrajahul Bukhari. Rasulullah bersabda, binasalah budak dinar, budak dirham, dan budak pakaian mewah. Jika diberi, ia senang; jika tidak diberi, ia murka. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ini menerangkan orang yang prioritasnya, ikatannya kuat dengan dunia, maka hal itu bertentangan dengan sifat zuhud. Dan juga orang yang bermegah-megahan, bermewah-mewahan, maka itu juga bertentangan dengan sifat zuhud. Hanya saja tentu digaris bawahi ya, bermegah-megahan atau mewah-mewahan maksudnya adalah bagaimana dia mengoleksi, berlomba-lomba dalam kemewahan dan megah-megahan untuk dia semakin berlomba itu ya. Artinya dia senantiasa menambah-nambah atau dengan barang-barang yang mewah, yang megah, itu untuk berlomba-lomba ya. Adapun kalau seseorang membeli barang mahal dengan manfaat atau dengan maslahat yang tujuannya luas, yang kebaikannya itu tinggi dan manfaatnya bisa terasakan, maka itu bukan yang termasuk dalam hadis ini ya. Seseorang bisa saja membeli HP mahal kalau dia cita-citanya dengan HP mahal itu dia bisa streaming gitu ya, streaming kajian atau tausiah, dia merekam kajian, dia juga bisa merekam kajian, karena dengan apa yang
demikian itu kualitasnya lebih bagus gitu ya. Maka itu tidak termasuk hadis ini gitu ya. Atau dia beli rumah yang mahal gitu ya, yang mewah gitu ya, segalanya ada, tapi tujuannya untuk kebaikan, bukan tujuannya hanya untuk berlomba-lomba dalam masalah dunia. Nah, kalau dia tujuannya untuk lomba-lomba masalah dunia, barulah itu dikatakan Abdul Qatifah. Nah, itu baru ya. Jadi di sini pakaian mewah itu maksudnya bukan hanya pakaian ya, tapi apapun ya yang menjadikan seorang itu dikatakan mewah atau megah itu ya gitu. Maka hal itu adalah tercela ketika berlomba di dalamnya. Kalau seseorang ya beli tas, beli pakaian, dia mahal ya, termasuk tidak seperti itu. Tujuannya apa dulu gitu ya? Tujuannya ya kalau dia beli tas karena memang kualitasnya bagus, bajunya juga kualitasnya bagus, bisa bertahan lama gitu ya, dan juga dipakai untuk kebaikan, dipakai untuk ya ibadah juga gitu ya. Ya itu sebenarnya bukan termasuk yang mewah-mewahan sebenarnya itu. Masjid ya, ya dengan bermewah-mewahan, kualitasnya bagus dengan sarana dan prasarana yang memadai, tapi tujuannya untuk memakmurkan masjid itu sendiri ya bukan termasuk gitu ya. Gitu ya. Tapi kalau tujuannya untuk berlomba-lomba, itu baru gitu ya. Berlomba masalah dunia gitu ya, gak gede-gede canceling gitu ya, gede-gede artos si cancelingnya nggak digunakan untuk kemakmuran masjid atau kemakmuran jamaah, maka semakin berlomba-lomba disitulah jadi hambanya. Nah itu. Maka disinilah kita bijak dalam mempergunakan begitu harta ya, apa yang kita punya, apa yang kita manfaatkan, kita harus bijak ya. Kita lihat maslahatnya, ketika maslahatnya besar, maka justru itu manfaatnya besar. Tapi ketika hanya untuk lomba-lomba masalah dunia, itulah jadi Abdul ya, jadi hambanya Abdul Qatifah ya. Gitu. Nah itu juga ya, menolak sebuah pendapat atau sebuah perkataan ya, yang bilang saya mah hidupnya sederhana aja, gak mau beli yang mahal-mahal. Bagus ya, bagus itu bagus. Dia zuhud, betul itu zuhud. Tapi bukan artinya ketika sederhananya itu saking sederhananya memilih sesuatu yang ya barang yang rusak, barang yang tidak bermutu mungkin atau kualitasnya kurang, gitu ya. Sehingga beli yang barang murah sajalah gitu, cukup dengan yang murah gitu ya gitu. Iya. Jadi kalau seorang sudah beranggapan seperti itu ya itu keliru juga. Gitu. Hanya saja memang harta itu ya harus ada prioritasnya juga ya gitu. Dan kalaupun memang lebih prioritasnya ada sesuatu yang diperlukan, kebutuhan yang lebih gitu ya, dibandingkan beli barang yang mewah ya berarti ya
prioritaskan sesuatu yang diperlukan dulu. Itu yang maksudnya seseorang ke sana ya. Jangan anggapan ini saya nggak mau beli barang mewah walaupun dia kualitasnya bagus ya. Ya saya dengan barang yang seperti ini ya cukup saja gitu ya. Walaupun kualitasnya tanya gitu ya. Atau biasa-biasa saja gitu lah gitu ya. Nggak gitu juga ya. Gitu. Orang beli online tuh ya, beli online ada yang penting bisa digunakan lah, yang penting bisa saya pakai lah gitu. Ya itu juga sebenarnya salah anggapan juga ya. Nah itu ya. Iya. Nah itu anak-anak matiin, nggak boleh ada nyanyian di masjid. Matiin. Halo, matiin. Nggak ada nyanyian di masjid mah nggak boleh, haram. Haramnya. Nggak boleh. Melalaikan. Apa pujiannya haram sih? Iya. Kembali lagi ke hadis ya. Orang-orang yang senang dan marahnya ditentukan oleh dunia semestinya merasa takut karena sebetulnya ia dalam bahaya, seperti penyakit yang tidak terdeteksi, tahu-tahu sudah stadium tinggi, lalu akhirnya tidak bisa lagi tertangani. Jadi ketika seseorang marahnya karena dunia itu ya, karena prioritasnya dunia, karena ingin mendapatkan dunia, maka dia sebenarnya sudah punya penyakit dan itu penyakitnya sejadi stadiumnya sudah tinggi gitu ya. Tapi kadang tidak terdeteksi. Yang namanya hubungan dunia kadang tidak tersadari ya. Gitu. Itu kadang tidak tersadari ya, gitu. Waktu punya ya. Terus juga keadaannya lapang tapi tidak mau belajar ya. Realisasikan pekerjaan, nanti harus hati-hati ya. Ya walaupun dia berjuang untuk mencari nafkah, ya dia harus hati-hati juga mengatakan seperti itu ya. Saya sibuk, saya kesana kemari gitu ya. Itu sama saja dengan membandingkan akhirat dengan sesuatu yang tidak ada artinya. Dunia dengan akhirat apa artinya gitu ya? Coba apa bandingannya? Nggak ada bandingannya, gitu ya. Iya, orang kita ketika mengatakan saya sibuk, gitu ya, saya nggak punya waktu, gitu ya. Justru dengan berkata seperti itu, nggak bisa diganti apa ya? Apa? Jadi dengan seperti itu maka kita sudah melalaikan, justru membandingkan akhirat dengan sesuatu yang tidak ada harganya, yaitu dunia itu. Kadang ya kita nggak nyadar aja gitu ya, itu stadium tinggi sebenarnya itu ya penyakitnya itu. Iya, penyakit hati, penyakit hubungan dunia gitu. Maka Rasulullah dalam hadis di atas atau yang tadi mengabarkan bahwa orang yang semacam itu adalah budak dinar dan seterusnya ya, dalam hadis itu akan hancur dan binasa dalam Fat Jal Jalali wal Ikram. Dan ada tanda-tanda seseorang menjadi budak dunia. Pertama, ketika suka atau murkanya atas dasar dunia ya. Ketika dia dapat ya, dia suka ya, tapi jika dia gagal dia murka. Nah itu suka murkanya karena apa? Prioritas dunia, karena keinginan dunia ya.
Itu yang pertama. Termasuk juga dalam masalah dakwah, hati-hati juga ya. Ketika prioritasnya, oh saya tidak diberi amplop ya gitu. Oh saya tidak dijadwal ya gitu. Betul. Dengan prioritasnya dengan masalah dunia. Saya ada dijadwal padahal kerboto ya gitu ya. Nah itu. Nah, itu bisa jadi sudah terikat dengan dunia itu ya. Sudah jadi budak dunia. Makanya ya tenang-tenang saja sebenarnya ya kalau nggak ada jadwal. Kalau mulai nanti juga diganti dengan yang lebih baik. Gitu ya. Amanah tidak akan tertukar ya. Amanah tidak akan tertukar ya. Senang biasa aja kalau kita tidak dijadwal ya, tidak dijadwal Jumat santai aja gitu ya. Tidak dijadwal ngaji ya tidak akan tertukar yang namanya amanah gitu ya. Bisa jadi ketika tidak ada jadwal di suatu tempat kita dapat yang lain gitu ya. Atau dapat amanah yang lain yang lebih besar gitu ya. Gitu ya. Jadi jangan terlalu ambil hati ya gitu. Santai aja gitu. Kan lihat itu jadwal agak santai aja gitu. Hati-hati ketika kita sudah murka ya karena tidak dijadwal ya gitu. Yang kedua, berat dan kesulitan untuk melakukan perbuatan yang terkait dengan akhirat. Jadi kalau kita berat dan sulit untuk melakukan pekerjaan yang terkait dengan akhirat, maka itu sudah menjadi budak dunia. Ya. Berat untuk menuntut ilmu, berat untuk salat sunat, ya. Kecuali ya kalau uzur ya nggak masalah ya. Tapi kalau dia emang karena rasa malasnya, ya. Berat untuk melakukan amal soleh, itu ya hati-hati itu. Ya. Penyakit kemalasan tuh ya gitu. Maka itu sudah jadi budak dunia kalau berat ya untuk melakukan pekerjaan akhirat ya. Yang ketiga ringan ya. Dan mudah kalau dapat manfaat dunia ya. Gitu. Kalau manfaat dunia kita dapat ya. Makanya kalau sholat subuh yang pertama dia pertama datang dapat mobil pasti ya kita datang. Sholat subuh aja yang pertama dapat mobil pasti datang katanya gitu. Ya, sholat subuh tidak dapat apa-apa katanya. Di masjid ya paling pertama wah itu ya dapat pahala ya pasti pahala pasti ya itu dapat ya gitu. Cuman kalau diiming-imingi dunia wah pasti datang katanya gitu. Jadi iming-imingi sembako pasti datang katanya. Jadi kalau diiming-imingi pahala nah itu ya. Nah itu. Nah, ini hati kita terkadang tuh ya mudah atau mengambing ya mungkin manusia ada hubud dunia gitu ya. Hati-hati ya. Hati-hati ya. Nah itu yang dikatakan oleh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ya. Syekh jelaskannya dalam syarah Kitabul Jami. Sebenarnya masih ada berapa lagi nih pembahasannya agak panjang nih ya. Nanti bisa disambung aja ya kalau waktunya ini karena lagi juga isya ya. Jadi memang harusnya dunia itu di tangan saja, jangan masuk ke hati, jangan sampai mengendalikan, mengontrol hati kita. Ya. Jangan diambil hati lah dunia itu. Jika dunia, harta maupun jabatan sudah menyetir langkah hidup seseorang, ini sudah tandanya alamat gitu ya, bahaya gitu ya. Kenapa? Bahwa dunia telah masuk ke dalam hatinya. Ya. Kata Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah, dia mengatakan seorang insan semestinya mengeluarkan dunia dari dalam hatinya.
sebelum kematian datang tiba-tiba, agar ia tidak menjadi budak hina bagi dunia. Ya. Nanti ini ada penjelasannya lebih lanjut karena masih panjang. Insyaallah nanti di kesempatan berikutnya ya. Dan tentunya kita doakan juga buat istrinya Pak Rajak ya, yang sudah meninggal. Semoga diterima iman dan Islamnya. Rajak ini mantan ketua di Orsatul ya. Kita doakan supaya diterima amal solehnya, diterima iman Islamnya, dan juga diampuni dosa-dosanya, dan juga dipermudah mendapatkan kelapangan kubur, dan juga tentu semoga diberikan kesabaran bagi orang-orang yang ditinggalkan. Itu saja dahulu. Nah, untuk selanjutnya karena berada di Cileunyi ya Pak ya, berarti nanti lanjut lagi insyaallah hari Ahad ya. Itu saja. Walafikum Rabbana atina milan kurma wa illana min amrin rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.